Makan sayur aja. Salad, Pak Ustadz makannya salad. Iya, sayur aja Mas Bobi juga lihat. Oh gitu. Goyang ya saya. Itu mah anak saya yang goyang begini. Kepala sakit. Ada yang ngomong nggak di dada apa di ngomongnya apa? Suruh bunuh diri sama suruh bunuh anak. Suruh bunuh diri sama suruh bunuh anak. Oke, sekarang saya mau tanya. Alhamdulillah. Ustadz, kita langsung ke narasumber kita aja. Tarik Tarik, silahkan. Turun bro. Oke. Kenapa itu? Istighfar. Ibu-ibu istighfar, Bu. Astagfirullah. Astagfirullah. Istighfar. kursi. Kalau ngambil kursi aja dulu. Kursi. Minta kursi dong. Sebentar, Pak. Duduk aja. Sini. Ayo. Sini. Dudukin aja. Maju. Agak maju aja kursinya. Agak maju boleh? Coba deh. Istighfar, Pak. Udah cukup. Cukup, terima kasih Bu-Ibu. Cukup. Baik. Saya ngobrol sama siapa ya? Sama suaminya dulu deh. Mas, silakan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, namanya siapa, Mas? Danang Wayudi. Oke. Mas Danang ya. Ini istri siapa namanya? Sini Iswati, panggilannya Puji. Sini Swati, panggilannya Puji. Puji. Oke. Ini dari mana aslinya, Mas? Dari Solo. Dari Solo. Usia berapa istrinya? 29 tahun. 29 tahun. Oke. Ini kenapa? Kenapa ini, Mas? Mas Danang. Ini sering kesurupan. Sering kesurupan. Iya. Tadi bereaksi seperti ini begitu di belakang panggung berarti? Iya. Hampir 20-an menit. Hampir 20 menit. Berarti waktu tadi saya masih ngobrol sama Bunda Ayu sudah reaksi berarti Sudah ya? reaksi. Oh. Kesurupannya sejak kapan Mas Danang? Saya mengenal istri saya ini 4 tahun ini. 4 tahun. Menikahnya 4 tahun ini. Tapi Lebih dikit lagi mikrofonnya. sakitnya ini sekitar 9 tahunan. Pak Ustadz. Jadi sebelum menikah dengan Mas Danang sudah kesurupan. Sudah kesurupan. Oke. Tapi kesurupannya ini seringnya itu habis apa itu bulan Muharram kemarin. Oh gitu. Sering kesurupan terus. Gitu. Mas Danang waktu pas Habis bulan Muharram kesurupan. kesurupan ya. Nanti Muharram lagi kesurupan. Nggak tahu kesurupannya tiap bulan. Mas Danang, waktu nikah sama Mbak Fuji ya? Puji. Mbak siapa namanya? Sini Iswati. Sini Iswati. Oh, Sini Iswati. Panggilannya Puji. Sini Swati. Sini Iswati. Waktu pas nikah udah tahu belum kalau Mbak Puji ini sering begini, sering kesurupan? Belum tahu. Belum tahu. Begitu nikah terus tahu kesurupan, gimana perasaannya Mas Danang? Ya kaget. Kaget. Tapi ya diterima. Iya. Ya. Iya. Mudah-mudahan jadi ibadah juga untuk Iya. Mas Danang. Oke. Awalnya menurut versi orang tua atau Mbak Puji sendiri itu kenapa bisa kesurupan begini? Ini kemarin kan ya udah ke orang pintar. Udah enggak terhitung. Itu katanya itu apa? Buat tumbal kakaknya sama tetangga itu loh. Ada yang iri gitu loh, Mas Bobi. Innalillah. Tumbal? Kakaknya sendiri. Insya Allah. Itu menurut orang pintar, versi orang Iya. pintar. Tapi kan versi orang pintar itu belum tentu Pak Ustadz ya. Itu hanya dugaan. Kalau orang pintar ngomong tuh ya cuman dugaan aja lah. Terus pernah coba untuk bertabayun atau mungkin ngobrol-ngobrol, apa referensi dari orang pintar tadi mungkin disampaikan sama yang bersangkutan, pernah nggak ngobrol-ngobrol seperti itu? Pernah. Kemarin udah berkali-kali untuk ruqyah gitu. Tapi ya
kembali lagi. Kembali lagi. Ya kayak gini, kesurupan gitu. Nggak, maksud saya gini, misalkan kan tadi Mas menyebutkan beberapa pihak gitu ya. Pernah nggak coba untuk menghubungi pihak-pihak terkait yang disebutkan sama orang pintar tadi? Betul nggak ini ada seperti ini kasusnya? Pernah nggak? Belum ya? Nggak berani juga. Oh. Soalnya nggak ada buktinya. Iya sih, betul. Oke, kalau misalnya di ruqyah sama ke orang pintar banyakan mana? Orang pintar. Ke orang pintar. Di ruqyah berapa kali? Ada 4 kali. 4 kali, tapi lebih banyak orang pintar. Waktu di ruqyah selain yang diucapkan tadi, itu kan menurut orang pintar. Begitu di ruqyah kan biasanya suka ada reaksi tuh. Biasanya kalau di reaksi tuh suka ngomong tuh. Nah, ada yang diomongin nggak waktu pas ruqyah? Ya itu, apa tuh namanya, jinnya yang di dalam itu bilang gitu buat tumbal, Buat tumbal. goblokin dia, buat biar buta matanya gitu. Astagfirullahaladzim. Jin dalam dalam tubuhnya ya. Oke. Nanti kalau dikeluarkan, semakin temannya itu semakin datang lebih banyak lagi. Siapa yang bilang kalau dikeluarkan temennya datang itu siapa yang bilang? Yang di dalam ini Pak Ustadz. Oh gitu ya. Jinnya yang di dalam gitu. Iya. Kayak sejenis ngancam gitu Pak Ustadz ya? Ya namanya preman yang biasa. Ntar temen gua datang loh gitu. Yang mana Pak Kiai? Di sono. Oh yang di sono. Udah punya anak Mas? Udah ada. Ada berapa anak? 2. Oh udah ada anak 2. Iya. Di sini semua. Anak-anak gimana aja tuh ngeliat ibunya begini? Masih kecil. Oh masih kecil? Masih balita. Oh masih balita. Ya belum terlalu paham ya. Aduh ya Allah. Pak Ustadz silakan Pak Ustadz ini. Ini Mas. 9 tahun. Iya. Seperti ini. Sampai pas menikah juga sama. Kata orang pintar mau dijadikan tumbal Pak Ustadz. Kalau di Ini Pak ruqyah Ustadz, diancam. apa tuh namanya, sakitnya tuh di kepala ini kayak ditusuk gitu loh. Ada yang nusuk gitu loh. Iya. Iya. Terus sama kepalanya kayak diikat gitu, nggak bisa mikir sama sekali. Yang cerita gitu siapa? Dia sendiri Dia sendiri waktu sadar. sadar. Oh gitu. Terus sama di apa itu, di matanya itu kalau lagi kumat itu ada kayak benjolan gitu, ada yang gerak-gerak gitu. Maksudnya gimana? Ini loh. Mike. I- Lebih Oh, dekat lagi Mas. Mike-nya, Mas. dimaksudnya di pelupuk mata. Iya, di pelupuk mata. Oh, bukan di mata. Ya. Di pelupuk mata ini ada Ada benjolan benjolan kayak, yang ya, gerak-gerak. kayak orang bintitan gitu loh. Iya. Oke. Sama di dadanya itu sesat. Di dadanya panas. ada siapa? Ada kamu. Ada Ustaz. Oke, jadi ketika memang lagi sadar gitu, nggak kesurupan, nggak kerasukan, ngomong bahwa kepala seperti tusuk-tusuk, Iya. kelopak mata seperti ada benjolan, Iya, ada sesek gitu ya. Kalau di perut itu setiap malam Selasa sama malam Jumat itu ada ya, ada yang gerak gitu loh. Ada yang besar, kadang besar-besar gitu. Oh, membesar Perutnya perutnya. membesar, iya. Di malam Malam Jumat. Iya. Itu Mas ngelihat sendiri tuh perutnya membesar seperti Iya. itu. Itu kalau dipegang keras apa gimana Mas? Keras. Teksturnya keras. Keras. Habis itu menuju pagi mengecil lagi perutnya. Iya. Oh, Pagi, kalau habis subuh itu mengecil sendiri. habis subuh mengecil sendiri. Gede banget, beda banget Mas sama Iya, yang beda. normal. Oh, gitu. Gimana Pak Ustadz? Tumbal nih Pak Ustadz nih. Ada tumbal katanya. Apa itu tumbal? Tumbal itu apa ya? Jelasin dong, mana sih? Aduh, kalau misalkan apa yang dibicarakan ke orang pintar itu, yang dibicarakan sama orang pintar dengan waktu Mbak Fuji ini kesurupan, Mbak Fuji. Mbak Sini Iswati. Mbak Sini Iswati panggilannya Fuji. Emang kenapa sih dikasih nama Fuji? Karena sini Iswati itu sakit-sakit terus, Mas Bobi. Makanya dialihin panggilannya Puji katanya. Makanya kok nggak nyambung gitu kan? Lah, pada Kalau waktu ini kan udah diganti Puji. Iya. Sudah sembuh nggak? Belum. Belum. Belum diganti. Saya Itu yang kurang ganti tahu, itu yang Ustaz. ganti itu mabok gitu. Emang namanya sakit itu kan ya bukan ganti nama. Saya pingin Mbak Sini Iswati coba berdiri sini. Berdiri. Yuk. Bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri. Iya, ke depan saya. Sambil dipegangin ya. Maju Mbak sini. Maju. Lagi Wak, berhenti cukup. Iya. Mbak sini yang dirasakan apa? Mana mic-nya? Mic. Kepala sakit. Kepala sakit. Ada yang ngomong nggak di dada apa? Ngomongnya apa? Suruh bunuh diri sama suruh bunuh anak.
Suruh bunuh diri sama suruh bunuh anak. Oke, sekarang saya mau tanya. Pada waktu kata-kata suruh bunuh diri sama suruh bunuh anak ini, setelah Mbak Sini Iswati ini sakit berapa bulan atau tahun, baru kata-kata itu muncul atau sebelumnya kata-kata itu muncul? Hanya itu saya tanya. Kata sebelum. Sebelumnya kata-kata itu muncul. Iya. Berarti yang muncul pertama adalah bunuh diri, benar? Iya. Anak itu setelah sakit seperti ini. Iya. Oke, ketemu insya Allah udah. Anak. Jadi kayaknya Mbak Sini Iswati ini sebelum sakit beliau depresi, sedih, jengkel, kecewa terhadap kayaknya kehidupan yang dia alami pada waktu itu. Kali bisa masalah keluarga, bisa sehingga beliau itu umpamanya begini Mas. Saya umpamanya bekerja, kemudian uang saya diambil Mas Bobi. Saya kan jengkel, sedih, kecewa. Akhirnya terus ngapain saya kerja? Udahlah kalau begitu itu mending saya mati aja kalau begini. Itu pikiran awalnya seperti itu. Ustadz ya. Iya. Saya Pak Kiai. Jangan Ustadz, nanti saya nggak ada yang nemenin. Jadi Mbak Sini pada waktu itu ada pikiran seperti itu? Iya. Iya betul, sebelum sakit ini? Iya. Oke, Coba ketemu satu. dimanfaatin sama kakak-kakak saya. Oke, ya. Terus kemudian sakit seperti ini, kemudian sakit nggak sembuh-sembuh, kemudian sudah menikah, setelah menikah baru mulai ada bunuh anak gitu. Iya, berarti Mbak Sini ini ada dua, satu skizofrenia, yang kedua memang sihir. Yang skizofrenia karena memang depresinya awal itu 9 tahun yang lalu itu Pak Ustadz ya, yang sebelum sakit itu, kemudian kesurupannya memang Ya Allah. Allahu Akbar. Gila. Aduh. Lagi seru-seru ditanyain. ada. Ya sudah. Kayak sarungnya ngangkat gitu. Saya akan bantu ya. Apa? Kalau habis sholat itu, saya itu nggak itu. Kayak ada yang datengin gitu, nggak boleh sholat. Terus nanti di sebelah saya keluar kalajengking, hewan, ular. Enggak apa-apa, oke. Terus kelabang sama katak. Oke. Yang terakhir kemarin pas tidur siang itu di atas perut saya ada kadal. Aduh. Kadal mulu. Rocky. Kadal itu. Ya Allah, Pak Ustadz. Saya pikir kuntilanak. Kadal. Iya. Kadal pakai baju kuntilanak. Aduh, kadal kunti berarti ya sudah. Mbak Isni, saya akan Mbak Isni sampean. Mbak Sini Iswati, saya izin Pak Ustadz. Gimana kalau saya coba untuk ganti namanya aja Pak Ustadz? Jangan Sini, Situ. Siapa tahu sehat Pak Ustadz. Sini itu kan sama halnya mendatangkan sihir juga ya. Iya, sini. Sono aja kali. Ya sudah, Mbak Sini Iswati, saya akan bantu. Aminkan doa saya ya. Fokus ya, Bu Sini. Apa? Apa lagi? Kalau setiap masuk rumah suami saya itu umatnya makin parah, Pak. Kalau keluar dari rumah suami saya itu enggak berkurang. Tapi tiap pulang ke rumah suami saya itu langsung umatnya reaksinya parah. Ya rumahnya itu kan banyak dipasang-pasangi dan juga sihir. Jadi kalau udah dipasangi pagar, sihirnya masuk, sihirnya aja sendiri nggak bisa keluar akhirnya. Kenapa pagar-pagar itu dipasangi juga? Dipasangi pagar juga di situ. Nah iya, makanya nggak bisa keluar itunya, sihirnya. Makanya sakit terus. Siapa ibu-ibu, bapak-bapak rumahnya pasangi pagar, sudah pasti begitu-begitu. Ini rumah kok nggak enak ya, dulu pasangin pagar. Pagar tanda kutip Pak Ustadz. Nah, iya, sekarang pagarnya makan tanah. Tuan rumah. Tuan rumah. Itu yang disebut dengan tuan makan senjata. Senjata makan tuan. Iya, kalau yang sakit itu yang ibu-ibunya berarti senjata makan nyonya. Iya. Senyum Mbak Isni ya, senyum bisa senyum. Yuk, saya akan fokus sekarang, biarin saya akan fokus Silakan, ke sihirnya aja dulu ya. Sihir boleh, silakan. Aminkan doa saya, ibu-ibu, bapak-bapak boleh ikut ngaminin, pemirsa di rumah boleh ikut ngaminin, awas dipegangin, tolong dipegangin ya. Tolong dipegangin, megangnya itu di sela-sela ini. Nah, nanti kalau delosor malah
Repot ya. Repot ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang padaku saudaraku yang bernama Mbak Sini Iswati. Ya Allah, memohon kepadamu agar sakit yang diderita 9 tahun belakangan ini dimohonkan kepadamu agar Engkau berkenan memberikan kesembuhan. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Sini Iswati banyak sekali pengobatan-pengobatan musyrik dari para dukun, daripada orang pintar, ya Allah, aku mohon padamu ampuni dosa musyrik Mbak Sini Iswati ya Allah. Dan jika di dalam tubuhnya Mbak Sini Iswati banyak sekali amalan-amalan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, aku mohon padamu hancurkan seluruh amalan tidak sesuai dengan sunnah Rasul yang mengunci tubuhnya Mbak Sini Iswati ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon padamu hancurkan seluruh ilmu-ilmu musyrik, pengobatan-pengobatan musyrik dan amalan tidak sesuai dengan sunnah Rasul yang ada dalam tubuhnya Mbak Sini Iswati ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hancurkan dan keluarkan dari tubuhnya Mbak Sini Iswati ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Ya Allah, aku mohon padamu jika di dalam tubuhnya Mbak Sini Iswati banyak sekali ilmu-ilmu sihir, teluh santet dan guna-guna ya Allah, yang mengunci dipasang pada kepalanya Mbak Sini Iswati, mengunci dan dipasang pada matanya Mbak Sini Iswati, mengunci pada tenggorokannya, pada dadanya dan seluruh tubuhnya Mbak Sini Iswati ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Sini Iswati banyak sekali benda-benda gaib yang ditusukkan di tubuhnya Mbak Sini Iswati ya Allah, dipasangkan di dalam tubuhnya Mbak Sini Iswati, aku mohon padamu ya Allah, benda-benda gaib yang dipasangkan pada tubuhnya Mbak Sini Iswati dari mulai ujung kepala sampai kakinya Mbak Sini Iswati, dan dipasangkan dengan benda-benda sihir yang ada di rumah para dukunnya, yang ada di rumah para dukunnya ya Allah. Aku mohon seluruh benda-benda sihir yang dipasang di rumah para dukunnya, aku mohon agar Engkau hancurkan ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hancurkan benda-benda gaib sihir yang ada di dalam tubuhnya Mbak Sini Iswati. Hancurkan benda-benda sihir yang ada di rumah para dukun yang menyerang Mbak Sini Iswati ya Allah. Hancurkan dan mantra-mantranya hancurkan, amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hancurkan ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Ya Allah, aku mohon padamu untuk semua dukun yang menyerang Mbak Sini Iswati ya Allah, yang ada ilmunya di dalam tubuhnya Mbak Sini Iswati untuk melihat Mbak Sini Iswati siapa yang mengobati. Aku mohon seluruh ilmu-ilmu dari dukun yang dipergunakan untuk melihat Mbak Sini Iswati berobat kemanapun, aku mohon keluarkan dari tubuhnya Mbak Sini Iswati. Keluarkan ya Allah dengan cepat dan kembalikan pada mereka, kembalikan pada dukun-dukunnya ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Kembalikan pada dukun-dukunnya ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon padamu ya Allah, agar semua dukun-dukun yang menyerang Mbak Sini Iswati dan juga orang-orang yang menyuruh dukun untuk menyerang Mbak Sini Iswati, aku mohon kepadamu selamatkan mereka semua, selamatkan mereka semua ya Allah, agar para dukun dan orang yang menyuruh Mbak Sini Iswati tidak menyerang Mbak Sini Iswati lagi dan tidak menyerang orang lain lagi selama-lamanya ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, dengan ilmunya para dukun itu sendiri, aku mohon selamatkan mereka ya Allah. Selamatkan mereka dukun-dukun dan orang yang menyuruh dukun untuk menyerang Mbak Sini Iswati. Selamatkan mereka agar tidak menyerang orang lain lagi selamanya ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, keluarkan seluruh ilmu musyrik, pengobatan musyrik, dan amalan tidak sesuai dengan sunnah Rasul yang ada dalam tubuhnya Mbak Sini Iswati. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon padamu, hancurkan seluruh benda-benda sihir gaib yang ada dalam tubuhnya Mbak Sini Iswati. Hancurkan seluruh mantra-mantra sihirnya. Hancurkan seluruh jin yang mendukung dukun untuk menyerang Mbak Sini Iswati. Ya Allah, jika mereka sombong, hancurkan mereka. Ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Ya Allah, aku mohon padamu, berikanlah kesembuhan pada Mbak Sini Iswati. Ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mbak Sini Iswati bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Mbak Sini Iswati kepadamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu kita istighfar dulu ya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotaya. Cukup ibu-ibu, cukup. Terima kasih. Udah sadar? Coba boleh. Bangun Mbak, insya Allah mudah-mudahan dibantu yuk, enakan. Amin. Udah bisa diri? Sudah, yuk pelan-pelan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, ada orang setega itu ya. Saya panggilnya sekarang Fuji atau Sini nih anaknya Pak Ustadz kalau udah begini. Sono. Mas Sini aja ya langsung ya. Sono. Mas Sini gimana sekarang? Masih lemas? Oke, masih lemas. Tapi udah lebih baik di kepalanya gimana? Dada, kepala gimana? Yang tadi sakit, dadanya gimana? Udah mendingan Pak Ustadz. Alhamdulillah. Matanya gimana rasanya? Alhamdulillah. Dadanya, perutnya? Mulut saya tuh. Apa? Mulut saya pengennya gini aja sama tangan. Pengennya yang kram. Apa? Mulut sama tangan tuh, kalau tangan pengennya nyengkerem, kalau mulut tuh begini. Oh, nggak apa-apa. Itu Sisa-sisa maksudnya? Itu sisa-sisa. Insya Allah nanti mudah-mudahan istirahat sebentar, mudah-mudahan lebih pulih lagi. Perutnya gimana sekarang? Perut. Mual kayak muntah. Alhamdulillah. Ya ditunggu, sabar ya. Iya. Mudah-mudahan mereka semua dapat balasan yang setimpal. Amin. Dan juga nanti Mbak Sini mudah-mudahan juga mendapatkan balasan yang baik dari Allah Ta'ala. Amin. Dijaga ibadahnya Mbak Sini ya, sholat yang khusyuk, yang baik. Kemudian baca Quran, kalau sudah bisa membaca Quran dengan lancar, bacalah niatnya satu lillahi ta'ala. Jangan ke dukun, jangan ke orang pintar, musyrik ya, jangan. Mudah-mudahan Allah menuntun Mbak Sini bisa menjadi solehah. Amin. Allahumma amin. Mbak Sini terima kasih sudah di Sinar Mangkobu. Mas Anang terima kasih. Ustaz Punawir Ngacir terima kasih. Ustaz Dalu terima kasih. Bunda terima kasih. Bunda Isoraya, Ibu Jamaah terima kasih. Pemirsa di rumah terima kasih. Itulah kenapa kita harus berkaca kepada diri kita sendiri, mengevaluasi, mengintrospeksi diri kita karena kita tidak pernah tahu apa yang masuk dalam tubuh kita kalau kita tidak introspeksi. Mohon ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah setiap saat. Bertaubat setiap saat, mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari hal-hal musyrik dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya Bobi Maulana beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Insya Allah kita bertemu lagi besok ya Bu ya. Satu lagi untuk bisa di rumah, jangan takut untuk menikah. Yang masih mikir-mikir, gak usah mikir-mikir karena menikah adalah ibadah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siraman kolbu, sejukkan hati ya.